Hidup manusia sesungguhnya terbentuk dari kumpulan sugesti-sugesti yang dia terima sejak dalam kandungan sampai usianya saat ini. Apa itu sugesti? Bahasa gampangnya adalah sebuah saran yang diterima oleh manusia baik melalui inderanya, apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan, dan itu masuk di dalam program pikiran seseorang sehingga sugesti itu lalu kemudian menjadi realita di dalam kehidupan. Sesuatu yang boleh dikatakan semacam control belief yang menyetir seseorang sampai akhirnya orang itu berpegang teguh kepadanya padahal itu belum tentu benar. Banyak orang yang merasa hidupnya itu sudah ditentukan oleh Tuhan begitu rupa, padahal sebenarnya itu berdasarkan sugesti-sugesti yang belum tentu benar. Padahal sebenarnya juga seseorang harusnya bisa melihat secara lebih seksama dan lebih mendalam lagi tentang apa yang dipercayai sejak masa kanak-kanak sampai hari ini. Karena bila ternyata di dalam apa yang dipercayai itu ada kebohongan-kebohongan, ada sugesti-sugesti buruk atau sugesti-sugesti dusta yang ditanamkan di dalam pikiran seseorang, maka itu akan membentuk pribadinya bahkan sikapnya di dalam menghadapi segala sesuatu. Ketika seseorang merasa khawatir, maka sebenarnya khawatir itu bertumbuh juga di dalam alam pikir manusia berkaitan dengan sugesti yang dia pernah terima. Sumber-sumber kekhawatiran atau berbagai macam masalah-masalah penyebab seseorang khawatir itu sudah pernah ditanamkan sejak masa kanak-kanaknya. Misalnya ketika melihat seseorang yang gagal di dalam usaha dan lalu kemudian dia khawatir, dia cemas dan seolah menjadi sebuah tipikal bahwa kalau orang gagal di dalam usahanya maka dia akan mengalami khawatir. Dan hal-hal semacam ini sesungguhnya kalau kita tidak mewaspadainya bisa menjadi sesuatu yang bahaya. Ada satu gangguan yang disebabkan oleh sugesti-sugesti yang masuk ke dalam pikiran manusia, yaitu gangguan somatisasi, yaitu sebuah kelainan psikiatrik yang manifestasinya berupa gejala fisik yang dirasakan oleh seseorang tapi tidak ditemukan penyebabnya secara medis, yang berarti itu berasal sesungguhnya dari alam pikir atau akal budinya, yang bisa jadi sudah dipenuhi oleh sugesti-sugesti keliru dari masa lalunya yang tertanam dalam-dalam di hati dan pikirannya. Dan somatisasi ini sesungguhnya juga berangkat dari sugesti-sugesti yang pernah dipercayai di dalam kehidupan atau masih dipercayainya. Karenanya bagaimana caranya kita bisa mengganti sugesti untuk atasi somatisasi itu? Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani di dalam Sabda Tuhan. Hari ini dari dua bagian Sabda Tuhan dari surat Rasul Paulus. Yang pertama-tama adalah kepada jemaat di Kolose pasal 2 ayat 3-4, dibacakan dari Alkitab versi mudah dibaca atau VMD. Dalam Kristus semua harta dari kebijaksanaan dan pengetahuan tersimpan dengan aman. Aku mengatakan itu kepadamu supaya tidak ada orang yang dapat menipumu dengan menceritakan pikiran yang tampaknya baik padahal salah. Lalu dari Filipi pasal 4 ayat 7 juga dari Alkitab versi mudah dibaca. Dan damai sejahtera Allah memelihara perasaan dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera yang diberikan Allah begitu besar sehingga kita tidak dapat mengerti hal itu. Dua sabda Tuhan dari penulis yang sama yaitu Rasul Paulus mengingatkan tentang sesuatu yang penting berkenaan dengan pikiran seseorang. Peringatan kepada jemaat di Kolose untuk supaya mereka berwaspada bila pikiran mereka dipenuhi oleh berbagai macam hal-hal yang menipu, hal-hal yang tampaknya baik padahal salah, atau hal-hal yang tidak berasal dari Tuhan, hal-hal yang berasal dari sebuah tradisi atau pandangan-pandangan umum yang dipegang oleh masyarakat padahal tidak seperti apa yang Tuhan inginkan atau yang berdasarkan kebenaran dari Tuhan.
Dan peringatan ini tegas sekali kepada jemaat di Kolose yang dikatakan sudah berakar di dalam Tuhan, sudah berdasarkan Tuhan, tetapi pikiran mereka bisa tergoda oleh pandangan-pandangan hal yang meracuninya, yaitu sugesti-sugesti yang tertanam di dalam benak seseorang. Dan namun di dalam Filipi pasal 4 ayat 7, ini merupakan sebuah peringatan dan pengingatan kepada setiap kita, betapa damai sejahtera Allah itu memelihara perasaan dan pikiran dalam Kristus Yesus. Yang berarti mau digarisbawahi oleh Rasul Paulus bahwa damai sejahtera bukan sekedar semata sebuah rasa atau perasaan. Tetapi damai sejahtera Allah itu melampaui perasaan dan pikiran. Dan karena melampaui, damai sejahtera Allah itu dapat mendikte, dapat bahkan terisi di dalam pikiran manusia yang terbatas. Dan damai sejahtera itu yang melampaui akal adalah sebuah damai sejahtera yang harusnya memimpin akal budi seseorang sehingga dia tidak didikte oleh sugesti-sugesti yang salah dan keliru. Karenanya kita perlu memeriksa sampai hari ini apakah ada sugesti-sugesti lama dari hidup kita yang penuh dusta dan cemar, yang seringkali justru membuat kita hidup dalam kebohongan, dan bahkan sugesti itu mencemari semangat kita. Kita merasa ini sudah nasib saya, ini tidak dapat diubah lagi, dan kita menyerah kalah pada keadaan, dikendalikan oleh keadaan, bukan kita yang mengendalikan keadaan. Dan sugesti yang lama ini, yang penuh dusta dan cemar ini perlu diganti seiring dengan ketika seorang jadi manusia baru. Sugestinya pun harus sugesti baru yang dipimpin oleh Tuhan. Sugesti baru yang bukan dusta dan cemar, tetapi yang baik dan benar. Bukan sekedar baik, yang kedengarannya baik, tapi baik dan benar. Sugesti yang berdasarkan realita, tetapi sugesti yang juga itu baik buat dirinya. Dan keterpaduan antara baik dan benar ini yang harusnya menuntun dan membawa seseorang kepada sugesti yang sehat dan somatisasi itu bisa teratasi. Kenapa? Karena sugesti-sugesti itu sudah diganti. Diganti dari dusta menjadi benar, dari yang cemar, yang kotor menjadi baik. Dan ini semua yang menjadi penting untuk supaya kita bisa mengatasi somatisasi yang kerap dihadapi oleh orang belakangan ini, sehingga kesehatan mental mereka terganggu karena sugesti yang sebenarnya mereka pegang. Seolah-olah ketika tidak ada pekerjaan, seorang merasa kiamatlah hidup saya. Seolah-olah ketika orang kehilangan orang yang dikasihi, maka dia merasa ini merupakan ending dari kehidupannya. Dia merasa sudah tidak dapat lagi berjalan sendiri karena dia selalu begitu bergantung kepada orang yang pergi meninggalkan dia. Dan masih berbagai macam hal-hal atau sugesti-sugesti yang kita percayai. Padahal sebenarnya itu adalah sesuatu yang belum tentu selamanya, juga belum tentu benar, dan apalagi belum tentu baik. Karena itu betapa pentingnya kita untuk memberi diri kita, akal budi kita diisi oleh damai sejati Allah. Karena somatisasi baru teratasi bila akal budi kita dipimpin oleh damai sejati itu, yaitu Allah sendiri yang memimpin kita. Bukankah Dia yang mengetahui pikiran kita? Kemarin dikatakan bahwa Dia tahu pada saat kita duduk berdiri apa yang kita pikirkan dari jauh, Tuhan sudah tahu. Kita lihat bagaimana Yesus Juru Selamat itu juga bisa mengetahui, Dia tahu pikiran orang-orang yang di sekitarnya, yang tulus, yang tidak tulus. Ini menandakan betapa memang Tuhan kita pengontrol dan pengendali akal budi. Karena itu kita harus bersedia diri dikontrol, dipimpin oleh Allah Sang Damai Sejati itu. Mari kita ganti sugesti kita dari yang lama menjadi yang baru, dari yang buruk menjadi yang baik, dari yang dusta menjadi yang benar, sehingga kita tidak terjebak kepada somatisasi atau penyakit fisik akibat sugesti-sugesti yang salah itu. Selamat berjuang, jangan khawatir lagi, percaya kepada Tuhan, pimpinan damai sejahteranya itu akan menguatkan kita. Selamat bersandar lagi kepada Tuhan. Amin.